Untuk RJ, ayolah dok, adalah hari saya wajib lapor. Saya bersama beberapa PH saya termasuk Bang Ramdan Syah itu ada di ruang pemeriksaan Polda untuk kami menanti giliran untuk wajib lapor. Nah, pada waktu kami sedang duduk di lobi ruang pemeriksaan tersebut, ada 2 orang ya, kita sebut termul atau bukan? Inisial. Pokoknya termul lah gitu ya. Ada 2 orang ya berinisial AA dan FA ya. Itu yang mondar-mandir di ruangan tersebut. Nah, singkat cerita kemudian kami sapa, kalian ngapain kok mondar-mandir seperti itu? Langsung kemudian mereka sampaikan kepada saya, ayolah dok, Dr. Tifa nih yang belum ke Solo untuk RJ, ayolah dok, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ayolah dok, mau RJ dong, gitu. Ada loh temennya yang sudah tanda tangan untuk RJ, gitu. Ingat ya baik-baik teman-teman ya, itu tanggal 29 Januari 2026. Dan 2 orang tersebut menyatakan salah satu kawan kami dengan inisial RHS itu sudah tanda tangan untuk RJ ya. Nah di situ karena waktu itu memang belum ada gelagat ataupun tanda dan gejala ke arah RJ atau masuk angin begitu ya, saya abaikan saja gitu ya. Saya menganggap bahwa peristiwa itu tidak ada. Tapi ternyata tanggal 2 Maret 2026 ya, seseorang yang disebut oleh 2 orang ya, AA dan FA itu ternyata betul-betul melakukan RJ ya, tanpa kami berdua ya, baik saya maupun Mas Roy Suryo sama sekali tidak diberikan informasi. Bahkan tidak ada satupun ya dari tim PH kami ya, selain dari ternyata ada tim PH yang membelot begitu ya. Dan ternyata itulah yang menjadi tim bagi RHS ini untuk ke Solo dan yang menemani. Nah, selanjutnya apa yang terjadi masyarakat Indonesia saya rasa sudah paham ya. Itu. Jadi itu. Nah, ternyata persoalan RJ itu berlanjut ya, berlanjut. Jadi tawaran RJ itu tidak hanya kepada saya tapi juga kepada para tersangka yang lain, sisa yang 4 yang lain, dan khusus untuk saya terjadi lagi ada approach ya, pendekatan yang sangat masif terkait dengan restoratif justice, terkait dengan RJ ya. Jadi oleh koordinator dari PH saya yaitu Pak Abdullah Al-Katiri. Mungkin Pak Al-Katiri bisa memberikan penjelasan ya bagaimana termul ini mendekati kita untuk RJ ya. Ya, silakan ya. Pak. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya mungkin ini perlu juga mengklarifikasi kita atau tambahin, ya kan? Kemarin-kemarin pada bulan puasa akhir khususnya kan Dr. Tifa memang tidak tampil ya, karena beliau ini fokus untuk beribadah yang dia katakan ya kan, tapi kan isunya kan di mana-mana seolah-olah beliau ini mundur dan sebagainya, akan ARJ dan sebagainya, padahal beliau ini fokus. Faktanya kan hari ini beliau memberikan klarifikasi, memberikan penjelasan ya. Kalau memang itu yang dituduhkan itu benar kan beliau tidak akan ada di sini saat ini. Itu perlu kami luruskan. Kedua, memang beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh salah satu circle-nya Jokowi, circle ya bisa dikatakan circle 1 ya. Bukan termul ya? Circle boleh, aja ya? Boleh lah. Circle ya kan, saya tidak sebut namanya tapi itu yang sering di TV dan sebagainya. Ya. Dia telepon ke saya, dia katakan bahwa Pak Al-Katiri besok saya dapat WA dari Dr. Tifa bahwa besok Dr. Tifa minta ketemu di kafe di sekitar Kemang lah, di Tebet, di sekitar Tebet. Kemudian saya katakan bahwa nomornya berapa yang menghubungi, karena kan saya tahu semua HP Dr. Tifa ini saya tahu nomornya. Akhirnya dikirimlah nomornya itu. Saya cek, bahkan saya cek juga di circle Dr. Tifa ya, sebut nomornya Pak. Boleh. Yang menyebut itu? Ya. Ibu. Jadi nomor yang katanya itu nomornya saya atau nomor Dr. Tifa ya? Ada foto Dr. Tifa di situ. Dan ada foto profil saya yang jelas palsu. Itu nomornya 0812 4603 0140 ya. 0812 4603 0140. Nah, ini sama sekali bukan nomor saya ya. Dan nomor inilah atau orang inilah yang menghubungi circle-nya. Iya, itu tadi ya. Di situ ada komunikasi seolah-olah dari Dr. Tifa. Saya bilang, boleh nggak saya tahu apa Dr. Tifa berbicara apa dan kenapa Anda menghubungi saya? Dia katakan bahwa Dr. Tifa mengatakan besok
siang di suatu kafe dekat Tebet. Saya posisi di luar kota ya, di Tebet. Kemudian akan bersama Pak Alkatiri, dia bilang. Jadi Dokter Tifa ini minta ditemani saya, bahkan orang tersebut disuruh menghubungi saya. Katanya, hanya telepon saya itu besok gimana Pak, jadi nggak begini-gini dan sebagainya. Coba dikirim WA-nya, saya baca WA-nya. Dr. Tifa mohon difasilitasi saya untuk silaturahmi ke Solo, gini. Ya, menarik, ya kan? Dan didampingi oleh Pak Alkatiri. Saya agak tertariknya apa? Dr. Tifa ini kan 1 tahun lah komunikasi dengan saya. Beliau ini tahu persis nama saya gitu loh. Alkatiri saya itu pakai K. Dia pakai Q. Bahkan ada beberapa nama saya disebut di situ. Ya, kalau seandainya satu, oke lah, salah type kan. Ini beberapa kali Alkotiri lah atau apalah, Q gitu. Nah ini udah nggak beres. Saya nggak bilang kalau itu memang keliru nama saya gitu. Halo, selamat datang kembali di akun saya. Mari kita bongkar satu persatu komentar-komentar para netizen terkait video tersebut ini. Ternyata si Risman maling teriak maling. Sudah cantik, pintar, berpendirian, pemberani, love you Dokter Tifa. Alhamdulillah, kalau nggak mau RJ lanjut aja ke pengadilan biar selesai juga. Semangat berjuang Dokter Tifa demi kebenaran. Saya selalu Ibu Tifa, Pak Roy dan kawan-kawan. Semoga kasus ini berlanjut untuk mengungkap kebenaran. Berjuang terus Troya, perjuangkan kebenaran dan kejujuran meskipun berat dan terjal, kami bersama kalian. Makasih dokter, jangan pernah jadi termul, doa kami untukmu. Maju terus para pejuang kebenaran, salam akal waras. Maju terus rakyat yang sehat pasti mendukungmu. Ya Allah, lindungilah Bang Roy CS, jagalah keselamatan beserta keluarganya. Tolong Bu Tifa jangan lemah, Allah selalu bersamamu, jangan ikuti Rismon. Berarti termul benar-benar menjijikkan cara bermainnya. Lanjutkan terus perjuanganmu Dokter CS, biar jelas siapa yang busuk hatinya jadi pembohong. Maju terus Bu Tifa. Semoga sehat selalu dan istiqomah dalam memperjuangkan kejujuran dan kebenaran. Mantap Dokter Tifa penjelasannya. Alhamdulillah lega rasanya menyaksikan pernyataan Dokter Tifa. Semangat dan terus berjuang Dokter Tifa, rakyat mendukung perjuangan dokter. Tiada hari tanpa kebohongan. Masya Allah, alhamdulillah Dokter Tifa maju terus pantang mundur demi memperjuangkan kebenaran. Insya Allah setiap langkahnya selalu dilindunginya. Amin. Risman bukan lagi menjilat ludahnya sendiri, tetapi kotorannya pun dia jilat, itulah perumpamaannya. Para termul berlomba-lomba mengikuti sayembara mendapatkan Dokter Tifa karena imbalannya sangat besar. Luar biasa, demi uang segala cara digunakan, bahkan mengorbankan harkat dan martabat. Semangat terus Dokter Tifa dan Pak Roy. Kebenaran itu walau dilemahkan dan ditindas, dia pasti akan tampil. Terima kasih Dokter Tifa dan semua PH, Anda terus memelihara harapan para pecinta kebenaran. Mantap dok, semangat, kebenaran akan menang, dan bagi pengkhianat semoga dipermalukan sampai 7 turunan. Ternyata yang mengikat RJ KW pada minta maaf ke Solo agar seolah-olah orang baik pemaaf. Ijazahnya dinyatakan asli, tidak ke pengadilan soal jasa close. Semoga tetap lanjut pejuang kebenaran, jangan sampai ada RJ lagi. Semangat Dokter Tifa bersama teman-teman semua. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Mantap Ibu Tifa, semoga tetap sehat dalam perjuangan ini. Yang suka bohong atau ngibul itu biasanya banyak omong. AFA dan ternak-ternak yang lain adalah iblis yang selalu membujuk dan menjerumuskan orang baik. Seterang benderang ini, masihkah aparat penegak hukum masih ragu atau takut bertindak? Maju terus Mbak Tifa, Mas Roy, tetaplah di jalan yang diridhoi ala SWT. RHS sudah terlanjur bersumpah 2 kali dan itu adalah kebenaran yang tidak bisa dicabut. Halo, kalau saya pilih penjara daripada RJ. Dibui kalaupun sampai mati-matinya mati syahid. Ayo Roy, Dokter Tifa, jangan mau RJ. Rismon lagi di karantina dulu ya, belum boleh keluar dulu, lagi dicuci otaknya jadi otak termul. Sehat selalu Bu Dokter, Bang Roy, kawan-kawan dan para penasihat hukum. Kalian adalah wakil rakyat. Semoga selalu dalam pelindungannya dari tangan-tangan kotor dan cara tidak sehat. Ya Allah ya Rob, lindungilah orang-orang yang terbaik negeri ini dan berikanlah hidayah kepada orang-orang yang berniat jahat. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah senantiasa lindungi para pejuang kebenaran dan keadilan. Tangkap Jokowi.
Alhamdulillah, Intan walau taruh dalam comberan tetaplah Intan. Saya pengagum Dr. Tifa. Berbicara lugas, jelas, tegas, jujur, dan sulit terbantahkan. Runut dan terkonfirmasi secara ilmiah. Termu memang udah putus urat malu. Ngamis-ngamis RJ untuk para pejuang-pejuang. Untuk menutupi ijazah palsu Mulyono menjijikkan. Jangan RJ, kami masih butuh hiburan. Percayalah Allah akan senantiasa bersama orang-orang yang benar. Barakallah firkum Pak Roy dan Bu Tifa, Ustadz Ahmad dan semua tim pembela kebenaran yang muslim. Setelah sinyal usaha RJ meredup Sitifu kembali kumat, mantaplah Bang Panci, ada partnernya menjalani hidup ke depan. Semoga Allah melindungi Bu Dr. Tifa dan Mas Roy Suryo dan melaknat Rismon. Terus berjuang untuk kebenaran rakyat bersama Bu Dr. Tifa dan Roy Suryo. Bapak Roy Suryo dan Ibu Dr. Tifa semoga selalu dikuatkan dan diberikan kesehatan dan keteguhan hati dalam menegakkan kebenaran. Amin. Semoga Dr. Tifa beserta pejuang kebenaran selalu tabah komitmen untuk membuka tabir kepalsuan ini. Gak malu ya relawan Jokowi sekeji itu nawar-nawar RJ, malu kali ya lah. Kalau si Tifa sampai minta RJ siram air comberan lakna ke sidang, pengen dengar bonusnya berapa tahun. Tetap semangat Dr. Tifa, lanjutkan perjuangan, semoga cepat digelar di pengadilan untuk ditetapkan sebagai terpidana. Ibu Tifa harus maju terus, jangan kecewakan kami. Alhamdulillah, semoga Dr. Tifa diberi kekuatan, kesehatan sampai final, amin. Bu Dr. Tifa dan Mas Suryo terus berjuang, kami selalu mendoakanmu. Sehat selalu Bu Tifa dan Mas Suryo. Semangat terus Dr. Tifa, rakyat bersamamu. Teruskan perjuangannya Bu, Tuhan selalu menyertai Bu Tifa dan Pak Roy Suryo, Anda orang hebat. Intinya ditunggu aja pengadilan itu biar paham. Masya Allah, karena Bu Tifa teruslah berjuang membela kebenaran dan kejujuran dan era zaman edan ini. Doakan kami semua rakyat NKRI selalu menyertaimu. Semoga Allah menjabahi niat bersih perjuangan para mujahid, amin. Dr. Tifa memang jujur, cerdas dan berdedikasi untuk masyarakat. Tawaran RJ itu bulan Februari, sekarang sudah akhir Maret. Siap-siap masuk persidangan dong, jeru Gisel menunggu kalau diputuskan bersalah. Termul ternyata banyak di sini, berapa duit ya kalau daftar jadi termul. Dr. Tifa maju terus, kebenaran dan keberanian akan mendapat ridho dari Allah SWT. Dr. Tifa adalah seorang wanita bijak sejati, seorang pahlawan wanita, analogi Ibu Kartini, habis gelap terbitlah terang. Begitu parah si Rismon pengkhianat. Terima kasih Dr. Tifa, saya tonton sampai selesai, senang lihat penampilan dan paparan Ibu. Bagi saya Ibu sudah mewakili masyarakat Indonesia untuk membela kebenaran, memperbaiki kerusakan tatanan hukum di negara ini. Pada saatnya Ibu pantas sebagai pahlawan Indonesia. Saya belum percaya sama orang-orang ini. Cepat Pak Polisi di P21 cepat